Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bimbingan skripsi ini yang bisa menjadi bahan perkuliahan, kita akan belajar mengoreksi tulisan dari proposal skripsi yang diajukan salah satu mahasiswa. Yang terpenting adalah kita jadi tahu bagaimana prinsip-prinsip jurnalistik bisa digunakan dalam penulisan skripsi. Yang langsung saja ya, ini kita akan mengoreksi review latar belakang dan fokus penelitian dari proposal skripsi salah satu mahasiswa. Nah, kebanyakan itu kalau dia menulis latar belakang ini bertele-tele, ini nyuntuh yang salah ini kan. Temanya ini adalah manajemen pengembangan media, tapi yang ditulis ini pendidikan, ini terlalu jauh. Pendidikan sebagai sarana penting dalam upaya meningkatkan, ya orang udah tahu ya, semua orang udah tahu bahwa pendidikan itu penting dan tidak perlu diceramai bahwa pendidikan itu merupakan salah satu instrumen peningkatan kualitas SDM. Langsung saja tunjukkan fakta mengapa media pembelajaran merupakan sarana vital dalam pengembangan SDM siswa, dalam membangun kreativitas siswa. Jadi misalnya ya, kalau judul penelitiannya tentang manajemen pengembangan media dan sumber belajar, ya langsung manajemen pengembangan media dan sumber belajar di era metaverse atau COVID-19 saat ini dinilai sangat penting dan urgen karena memiliki 4 alasan fundamental. 1. Alasan optimalisasi kreativitas siswa. Sebab di era pandemi saat ini, kreativitas siswa dalam belajar sangat dibutuhkan karena tidak adanya guru yang secara langsung hadir di dalam interaksi pembelajaran. Hal ini diperkuat oleh pendapatnya si A, si B, si C yang menyatakan kreativitas siswa menjadi salah satu kunci dalam menumbuhkan karakter belajar pada masa COVID-19. Lah, begitu. Jadi ada fakta sosial yang memperkuat argumen kita. Ini nggak usah bertele-tele ya. Langsung saja pada inti permasalahan, straightforward, nah gitu kan. Jadi istilahnya orang itu kalau ingin ke Surabaya, ini ngajak dulu ke Bandung, ke Yogyakarta, terlalu jauh ngomong pendidikan secara umum gitu kan. Nah, jadi ini kesannya mempertebal halaman kan gitu. Catatan yang kedua, ini terkait dengan setiap paragraf harus mengandung kutipan atau referensi. Karena itu menunjukkan bahwa penelitinya memiliki wawasan pengetahuan yang dipahami dengan sangat baik. Misal ngomong pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkat. Apa buktinya bahwa pendidikan itu misalnya kali-kalinya merupakan sarana penting? Mana penelitian? Mana penelitian yang memperkuat argumen ini? Ini hanya retorika seperti khutbah Jumat ya. Tidak ada referensinya, nggak terhubung dengan pengetahuan atau meneliti di dunia internasional kan begitu ya. Nanti karena ini ilmiah juga harus ada referensinya. Nah, paragraf awal ini penting karena untuk membangun mood pembaca kan begitu ya. Kalau kalimat pertamanya sudah nggak asik, orang nggak akan tertarik baca selanjutnya gitu ya. Kalau tidak ada kutipan maka bisa dipastikan baca tidak akan tertarik melanjutkan pada paragraf berikutnya. Nah, inilah pentingnya kalimat pertama, paragraf pertama dalam sebuah tulisan itu menjadi opening ya, menjadi mood. Makanya pertama, performa tulisan di awal harus banyak kutipan untuk menunjukkan bahwa penelitinya itu kaya informasi, bahwa penelitinya itu bukan orang awam tapi sangat mengetahui seluk-beluk tentang media pembelajaran dan sumber belajar yang ditinjau dari aspek manajemen kan begitu. Nah, ini misalnya ya. Jadi saya tekankan lagi, halaman pertama dari proposal skripsi ini sangat minim wawasan. Ini loh, nggak ada kutipannya sama sekali. Tentu saja keberhasilan implementasi suatu penelitian dalam kelas tergantung dari sikap seorang guru dalam menggunakan metode baik.
Nah ini apa buktinya kan gitu. Kenapa kok tidak kurikulum bahwa keberhasilan strategi pembelajaran di dalam kelas itu kok dari sikap seorang guru ya, apa buktinya? Bukan dari kreativitas siswa. Nah ini perlu dibuktikan dengan literatur, beri setidaknya 5 literatur kutipan di setiap paragraf untuk menunjukkan bahwa apa yang kamu ya ini argumentasikan ini bahwa strategi pembelajaran kecerdasan guru-guru ini tidak hanya pendapat peneliti, tapi didukung oleh peneliti yang lain yang sependapat dengan pendapat yang ditulis di sini kan begitu ya. Jadi ditambahi setiap halaman, setiap paragraf harus ada kutipannya, ini kan nggak ada kutipan kan gitu. Ada juga kalimat yang ragu ini, pendidikan Indonesia pada awal tahun 2000 akibat banyak wabah virus ini. Nah ini terdapat berapa ini, 6 miliar apa berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5 kan ditulis dengan juta, 6 juta atau apa. Ini saya ragu ini mana tulisan peneliti dan mana yang kutipan. Ini seakan-akan semuanya kutipan ini. Jadi kalau tulis penelitinya gimana ya, realitas pendidikan di Indonesia saat ini pada titik yang sangat krusial dan menyedihkan. Nah, sebagaimana diberitakan oleh UNICEF, sebanyak 6 juta siswa di Indonesia terdampak karena pandemi COVID ini, karena tidak bisa belajar secara langsung. Dibutuhkan berbagai macam terobosan yang inovatif untuk bisa mengakselerasi kreativitas dan prestasi siswa meskipun dalam kondisi yang kritis gitu. Jadi jelas kalimat peneliti dengan kalimat kutipan. Kalau seperti ini kan tidak jelas mana yang real tulisannya penelitinya, nggak jelas kan gitu. Nah ini saya tekankan lagi, setiap paragraf harus ada kutipannya ya. Nah terkait dengan cara ngutip ini juga begitu ya. Ini misalnya ya, melihat ini ini kan nggak jelas ini kan ya, COVID dan Indonesia UNICEF 11 Mei 2020. Ini dari mana? Dari buku, dari internet. Ini cuma COVID judul ya. Terus ini lembaga 11 Mei ini apa gitu kan. Kita kan nggak tahu ya. Makanya ini saya tulis ini salah satu contoh kutipan yang tidak jelas. Apakah dari website, apakah dari majalah, dari koran, dari buku, tidak jelas. Kalau dari website tolong diberikan alamat linknya, ini nggak ada alamat linknya ya. Kalau dari buku berikan alamatnya lengkap, judul buku, pengarang dan sebagainya. Ada juga dia ngambil dari jurnal ya, ini saya pakai aplikasi Mendeley atau misalnya Zotero sebagai referensi manajemennya, tapi tidak diinput ini loh, huruf besar semua ini kan. Nah ini judul aja kan, judul itu kan bisa diinput kan ya. Nah ini hubungan ini judul itu ya huruf depannya aja yang besar guru. Nah, ini huruf besar semua. Nah, diedit di Mendeley-nya ya. Ini untuk konsistensi pengutipan. Nah selanjutnya ini ya, misalnya ini dia ngutip banyak nih, ngutip banyak, tapi ini 1, 2, 3, 4 dalam kebijakan perubahan itu memberikan dampak perubahan yang signifikan ya. Tapi dampak signifikan seperti apa wujudnya, ini nggak dilanjutkan kalimat ini kan, nanggung kan gitu. Nah, makanya saya katakan lah sobat gitu loh, dampaknya apa gitu kan. Ketika memberikan dampak perubahan yang signifikan tapi tidak jelaskan dampak seperti apa akibat terjadinya ini kalimat nanggung serta tidak memberikan penjelasan atau analisis yang lengkap. Dilanjutkan kalimatnya ini kan gitu. Dilanjutkan ini bahwa adanya surat edaran menteri tadi itu memberikan dampak signifikan. Apa dampak signifikannya kan begitu. Selanjutnya ini ya, cara ngutipnya ini misalnya ini. Nah ini topping dan rezeki, hubungan COVID-19 terhadap, nah ini apa kan gitu kan.
Ini salah satu kutipan yang tidak jelas, hanya menggunakan nama pengarang dan judulnya, tidak tahu apakah ini jenis buku, esai dan sebagainya. Tidak jeli memasukkan inputannya, kan begitu ya. Nih, kalaupun mengambil dari internet, ini kan dari internet, maka diberi tanggal aksesnya kapan, misalnya 4 Maret 2021 atau kapan kan gitu. Ini double tahun ya, hilangkan kesadaran yang nyolok. Yang kecil-kecil ini diteliti, jangan sampai kesalahan yang kasat mata ini mengganggu kan gitu ya. Nah, penulisannya juga begitu, ini man dua nganjuk asung aja kan. Nanti di definisi operasional dijelaskan bahwa man dua ini madrasah aliyah negeri 2 kalau gitu. Nah, selanjutnya ini ya. Nah, setiap paragraf harus ada kutipan literaturnya, ini enggak ada. Kutipan literatur menunjukkan bahwa baca buku dan mengetahui betul ahli dalam bidangnya. Ini juga ada yang tulisan seperti ini, pernyataan dari jurnal dosen Universitas Serang Raya. Langsung saja, pernyataan dari Sucahya, nah, gitu kan. Dalam kemajuan teknologi mengharuskan pengelola media melakukan perubahan mendasar. Nah, perubahan mendasarnya kayak apa gitu kan. Ini kan gak dilanjutkan kalimat ini, so what kan gitu kan. Nah, ngutip penggunaan media agar dapat berikan kreativitas siswa dan maupun gurunya. Nah, itu didukung oleh si Sucahya bahwa kreatif itu ini mengharuskan pengelola media melakukan perubahan mendasar seperti apa yang diinginkan itu kan ya. Nah, ini juga gitu, setiap halaman masih 1 sampai 10 minimal. Ini masih 2, ditambahin lah nanti ya, tambahin gitu. Nah, misalnya ini terkait dengan fokus penelitian ya. Nah, fokus penelitian berisi 3 pertanyaan, boleh 2 sebenarnya. Pertanyaan pertama terkait dengan proses, yang kedua terkait dengan dampak dari proses tersebut, sedangkan yang ketiga adalah analisis faktor, ketiganya berurutan. Nah, ini nggak konsisten antara judul dengan pertanyaan penelitiannya gitu kan ya. Harus jadi antara fokus dengan penelitian harus konsisten. Dalam ini judulnya adalah manajemen pengembangan sumber dan media pembelajaran berbasis digital dalam meningkatkan kreativitas dan prestasi siswa di Mantua Nganjuk. Nah, makanya karena judulnya adalah manajemen, maka ya yang ditanyakan ada planning, organizing, session, control, bukan bertanya strategi atau upaya pengembangan. Harus konsisten dengan judulnya kan begitu ya. Yang kedua tadi kan ini terkait dengan perencanaan ya, bagaimana perencanaannya. Kedua, bagaimana proses pelaksanaan pengembangan sumber dan media pembelajaran itu, prosesnya seperti apa, kolaboratif, apakah individual ya, apakah berbayar atau tidak. Nah, ini diterangkan di proses pelaksanaan. Yang ketiga, dampak dari adanya pengembangan sumber dan media pembelajaran tadi, dampak psikologis, dampak akademik, dampak penguatan karakter siswa, prestasi untuk siswa ini memberikan dampak lebih atau tidak lah, begitu caranya. Ini tahap pertama ya, cara mereview proposal skripsi. Jadi masih banyak catatan dari mahasiswa saya ini, harus sabar ya, harus sabar. Aman ke susu ini, yang nulis ini ke susu ini. Nang mari ngejar target halaman, tapi tidak menikmati proses jatuhnya, bangunnya, menulisnya itu ya. Jadi itu saran dari saya, bisa diperbaiki, bisa menjadi contoh bagi yang lain bagaimana untuk mendesain proposal penelitiannya. Untuk tahap pertama saya akhiri ini, kita lanjutkan pada tahap kedua, mungkin akan diupload juga pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.